Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Setiap tahun jutaan manusia dari berbagai negara berkumpul di satu tempat yang sama. Mereka rela menghabiskan tabungan, menempuh perjalanan jauh, berdesakan di tengah panas, hanya untuk mengelilingi sebuah bangunan hitam di tengah kota Mekah. Bagi sebagian orang, pemandangan itu terlihat aneh. Kenapa manusia harus berjalan memutar mengelilingi Ka'bah? Apakah Muslim sedang menyembah bangunan? Dan kenapa Ka'bah begitu penting sampai menjadi pusat ibadah miliaran manusia? Ternyata jawabannya jauh lebih tua daripada sejarah bangsa Arab. Kisah tawaf tidak dimulai di zaman modern, tidak juga dimulai di zaman Rasulullah SAW. Bahkan sebelum manusia pertama turun ke bumi, langit sudah mengenal ibadah tawaf. Para malaikat telah mengelilingi Baitul Maqmur di atas langit. Lalu Nabi Adam mengenal rumah ibadah pertama di bumi. Kemudian Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah atas perintah Allah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengembalikan tawaf kepada ajaran tauhid yang murni. Dan yang mengejutkan, Islam sama sekali tidak mengajarkan penyembahan kepada Ka'bah. Lalu, kenapa Muslim tetap mengelilinginya? Di pembahasan kali ini, kita akan membahas sejarah awal mula tawaf di sekitar Ka'bah. Dari zaman para malaikat, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Ibrahim, sampai datangnya Rasulullah SAW. Berdasarkan riwayat-riwayat yang dikenal dalam Islam dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah. Simak video ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sebelum manusia ada, tawaf para malaikat. Jauh sebelum manusia mengenal Mekah, sebelum ada kerajaan, sebelum ada bahasa dan peradaban, langit sudah dipenuhi ibadah kepada Allah. Para malaikat tidak pernah berhenti beribadah. Ada yang rukuk terus-menerus, ada yang sujud terus-menerus, ada pula yang bertasbih siang dan malam tanpa lelah. Di atas langit sana ada sebuah tempat yang sangat agung bernama Baitul Maqmur. Allah menyebutnya dalam Al-Quran. Demi Baitul Maqmur, Quran Surat At-Tur ayat 4. Para sahabat dan ulama tafsir menjelaskan bahwa Baitul Maqmur adalah rumah ibadah penduduk langit, sebagaimana Ka'bah menjadi rumah ibadah penduduk bumi. Penjelasan paling jelas datang dari hadis sahih saat Rasulullah SAW menjalani Isra Mi'raj. Dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi menceritakan perjalanan beliau menembus langit demi langit hingga sampai ke Baitul Maqmur. Di sana, beliau melihat sesuatu yang luar biasa. Setiap hari, ada 70.000 malaikat masuk ke tempat itu untuk beribadah. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi. Bukan karena dilarang, tetapi karena jumlah malaikat sangat banyak. Hari berikutnya datang lagi malaikat lain, dan itu terus berlangsung tanpa henti. Artinya, sejak dahulu, langit sudah dipenuhi ibadah tawaf dan penghambaan kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa posisi Baitul Maqmur di langit berada lurus di atas Ka'bah. Sebagian atsar dari sahabat seperti Abdullah bin Abbas juga menjelaskan hal itu. Dari sini, para ulama memahami bahwa Ka'bah bukan sekedar bangunan di bumi. Ia memiliki hubungan dengan ibadah para malaikat di langit. Namun saat itu bumi masih kosong. Belum ada manusia yang mengucapkan talbiyah. Belum ada jemaah haji. Belum ada suara tawaf di Masjidil Haram. Bumi masih sunyi. Lalu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Dan sejak saat itulah sejarah manusia dimulai. Tetapi sebelum Nabi Adam turun ke bumi, Allah sudah menetapkan satu pusat ibadah yang kelak akan dikenal seluruh manusia, yaitu Ka'bah. Nabi Adam dan rumah ibadah pertama di bumi. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi,
manusia belum mengenal kota, bangunan, ataupun kerajaan. Bumi saat itu masih sangat berbeda. Tidak ada jalan, tidak ada perkampungan, dan tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa. Namun, Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa arah ibadah. Sejak awal, Allah sudah menetapkan satu tempat di bumi yang akan menjadi pusat tauhid manusia. Tempat itu adalah Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Quran Surat Ali Imran ayat 96. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama bagi manusia. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ka'bah sudah dikenal sejak masa awal manusia, meskipun bangunannya mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Ada beberapa atsar yang menyebut bahwa Nabi Adam pernah membangun atau mendatangi lokasi Ka'bah lalu bertawaf di sana. Riwayat-riwayat ini memang tidak semua sampai derajat sahih seperti hadis Bukhari Muslim, tetapi banyak disebut dalam kitab tafsir dan sejarah Islam, serta tidak bertentangan dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah. Karena itu, para ulama membawakan riwayat tersebut dalam bab sejarah, bukan sebagai landasan akidah utama. Yang jelas, inti besarnya kuat, yaitu sejak manusia pertama, Allah sudah mengarahkan manusia kepada tauhid dan ibadah. Ka'bah bukan muncul di zaman Quraisy. Ka'bah juga bukan hasil budaya Arab. Ka'bah sudah Allah tetapkan sebagai pusat ibadah manusia sejak awal sejarah bumi. Pada masa Nabi Adam, manusia masih berada di atas fitrah tauhid. Mereka mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Tetapi setelah generasi demi generasi berlalu, manusia mulai berubah. Mulai muncul penyimpangan. Mulai muncul pengagungan berlebihan kepada orang soleh. Lalu perlahan kesyirikan masuk ke tengah manusia. Puncaknya terjadi pada kaum Nabi Nuh. Manusia mulai membuat patung orang-orang soleh untuk dikenang. Awalnya hanya sebagai simbol, tetapi setelah ilmu hilang dan generasi berganti, patung-patung itu mulai disembah. Sejak saat itu, bumi dipenuhi kesyirikan. Tauhid yang dahulu dikenal sejak zaman Nabi Adam mulai rusak. Namun Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. Allah terus mengutus para nabi untuk mengembalikan manusia kepada ajaran yang sama, yaitu menyembah Allah semata. Dan berabad-abad kemudian, Allah memilih seorang nabi besar untuk membangun kembali rumah suci itu. Nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah. Bertahun-tahun setelah masa Nabi Nuh, manusia kembali dipenuhi kesyirikan. Patung-patung disembah, manusia meminta kepada selain Allah. Tauhid semakin asing. Di tengah keadaan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hidup di lingkungan penyembah berhala. Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat patung. Namun, Nabi Ibrahim tumbuh sebagai orang yang menolak kesyirikan sejak muda. Beliau menghancurkan berhala kaumnya. Beliau berdakwah kepada raja yang sombong. Beliau dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Tetapi Allah menyelamatkannya. Setelah perjalanan dakwah yang panjang, datang satu perintah yang sangat berat. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa istrinya, Siti Hajar, dan putranya yang masih kecil, Nabi Ismail, ke sebuah lembah tandus yang tidak memiliki kehidupan. Tempat itu adalah Mekah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah Allah yang memerintahkan ini?" Nabi Ibrahim menjawab dengan isyarat, "Iya." Mendengar itu, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Disitulah awal sejarah Mekah dimulai. Tidak ada sungai, tidak ada pohon, dan tidak ada manusia. Hanya lembah kering yang dikelilingi bukit batu. Lalu Allah memunculkan sumber Zam-Zam sebagai pertolongan bagi Siti Hajar dan Nabi Ismail. Air itu kemudian menarik kabilah-kabilah Arab datang dan menetap di sekitar Mekah. Tahun-tahun berlalu, Nabi Ismail tumbuh dewasa.
Kemudian datang perintah besar berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah di lokasi yang sudah ditetapkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ayat ini menunjukkan bahwa pondasi Ka'bah sudah ada sebelumnya. Lalu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikannya kembali atas perintah Allah. Maka dimulailah pembangunan itu. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengangkat batu dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada pasukan, tidak ada kerajaan, dan tidak ada kemewahan. Hanya seorang ayah dan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat-riwayat para ulama disebutkan bahwa ketika bangunan Ka'bah mulai tinggi, Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu untuk melanjutkan pembangunan. Batu itu kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Allah bahkan memerintahkan kaum muslimin menjadikan tempat itu sebagai tempat sholat. Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Selama membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus berdoa kepada Allah. "Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Ini menunjukkan bahwa para nabi tidak merasa bangga dengan amal mereka. Walaupun mereka sedang membangun rumah suci, mereka tetap takut amalnya tidak diterima. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memberikan perintah berikutnya kepada Nabi Ibrahim. "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Menurut penjelasan ulama tafsir, Nabi Ibrahim heran bagaimana suaranya bisa sampai kepada manusia di berbagai penjuru. Namun, Allah memerintahkannya untuk menyeru, sedangkan Allah yang akan menyampaikan seruan itu kepada manusia. Sejak saat itu, manusia mulai datang ke Mekah untuk berhaji dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Bukan menyembah bangunannya, bukan mengagungkan batunya, tetapi beribadah kepada Allah di tempat yang Allah muliakan. Dan dari sinilah tawaf menjadi bagian besar dari syariat haji dan umroh yang terus berlangsung sampai hari ini. Tawaf jahiliyah dan datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah tetap dihormati oleh bangsa Arab. Mereka masih mengenal haji, mereka masih bertawaf, mereka masih mengetahui bahwa Ka'bah adalah rumah suci. Namun, ajaran tauhid perlahan mulai berubah. Awalnya, perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Sedikit demi sedikit, manusia mulai mencampurkan ajaran Nabi Ibrahim dengan tradisi jahiliyah. Menurut riwayat para ulama sejarah Islam, salah satu tokoh yang paling berperan membawa penyembahan berhala ke Mekah adalah Amr bin Luhai dari kabilah Khuza'ah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebut Amr bin Luhai sebagai orang yang pertama mengubah agama Nabi Ibrahim di Jazirah Arab. Ia membawa berhala dari Syam ke Mekah, lalu mengajak manusia menyembahnya. Setelah itu, berhala mulai memenuhi sekitar Ka'bah. Jumlahnya sangat banyak. Dalam riwayat disebutkan, saat Fatu Mekah, terdapat sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Kaum Quraisy tetap melakukan tawaf, tetapi tawaf mereka sudah bercampur dengan syirik. Mereka menyebut nama berhala. Mereka meminta perlindungan kepada selain Allah, bahkan sebagian tradisi jahiliyah yang sangat rusak. Di antara kebiasaan jahiliyah yang terkenal adalah sebagian orang tawaf tanpa pakaian. Mereka menganggap pakaian yang dipakai untuk bermaksiat tidak layak digunakan tawaf. Karena itu, sebagian orang laki-laki tawaf telanjang pada siang hari, dan sebagian perempuan tawaf telanjang pada malam hari. Islam kemudian menghapus semua kebiasaan itu. Namun, meski dipenuhi kesyirikan, Ka'bah tetap dijaga Allah. Pasukan berganti, kabilah berubah, tetapi Ka'bah tetap menjadi pusat perhatian manusia Arab. Sampai akhirnya, Allah mengutus Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah, kota tempat Ka'bah berdiri.
Sejak muda, Nabi sudah dikenal jujur dan amanah. Bahkan sebelum kenabian, beliau ikut menyelesaikan perselisihan antar kabilah Quraisy saat mereka berebut kehormatan meletakkan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi. Ketika usia beliau mencapai 40 tahun, Allah mengangkatnya menjadi Rasul. Beliau mulai mengajak manusia kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim, yaitu menyembah Allah semata. Namun, dakwah itu ditolak keras oleh kaum Quraisy. Karena bagi mereka, Ka'bah bukan hanya tempat ibadah, Ka'bah juga sumber kekuasaan dan perdagangan. Berhala-berhala di sekitarnya membuat banyak kabilah datang ke Mekah. Karena itu, Quraisy takut kehilangan pengaruh jika manusia meninggalkan penyembahan berhala. Selama bertahun-tahun, Nabi berdakwah menghadapi gangguan, hinaan, boikot, bahkan ancaman pembunuhan. Sampai akhirnya beliau dan para sahabat hijrah ke Madinah. Namun perjalanan belum selesai. 8 tahun setelah hijrah, Rasulullah SAW kembali ke Mekah bersama kaum muslimin dalam peristiwa Fatu Mekah. Saat itu, hampir seluruh jazirah Arab melihat sesuatu yang besar sedang terjadi. Nabi memasuki wilayah Masjidil Haram. Di sekitar Ka'bah masih berdiri berhala-berhala kaum musyrikin. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Nabi menghancurkan berhala-berhala itu dengan tongkat yang beliau pegang sambil membaca, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Berhala-berhala itu jatuh satu demi satu. Ka'bah dibersihkan dari syirik. Setelah sekian lama dicemari jahiliyah, rumah suci itu kembali menjadi pusat tauhid seperti di zaman Nabi Ibrahim. Sejak saat itu, tawaf dikembalikan kepada tujuan aslinya, yaitu ibadah kepada Allah semata, bukan kepada batu, bukan kepada bangunan, bukan pula kepada manusia. Dan syariat tawaf yang dijalankan kaum muslimin hari ini adalah tawaf yang diwariskan oleh Nabi Muhammad setelah beliau membersihkan Ka'bah dari seluruh kesyirikan. Kenapa Muslim mengelilingi Ka'bah? Sampai hari ini masih ada orang yang bertanya, kalau Muslim tidak menyembah Ka'bah, lalu kenapa harus mengelilinginya? Pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah terjawab sejak zaman para sahabat. Karena Islam memang tidak pernah mengajarkan bahwa Ka'bah memiliki kekuatan gaib atau layak disembah. Ka'bah hanyalah kiblat, tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ibadah umat Islam. Yang disembah tetap Allah. Penjelasan paling tegas datang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Aku tahu bahwa engkau hanyalah batu. Engkau tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu." Perkataan Sayyidina Umar ini sangat penting, karena Sayyidina Umar adalah sahabat besar, orang yang paling memahami ajaran Nabi setelah para nabi. Kalimat itu menjadi penjelasan bahwa kaum muslimin tidak menyembah batu, tidak meminta kepada Ka'bah, dan tidak meyakini benda-benda itu memiliki kekuatan sendiri. Semua itu dilakukan karena mengikuti perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah inti ibadah dalam Islam. Seorang muslim beribadah bukan karena semua perintah harus masuk logika manusia terlebih dahulu, tetapi karena yakin bahwa Allah Maha Bijaksana dalam seluruh syariatnya. Karena itu, tawaf bukan ritual kosong. Di dalamnya ada pelajaran besar tentang kepatuhan dan tauhid. Ketika jutaan manusia datang ke Mekah, semuanya bergerak mengelilingi satu titik yang sama. Tidak ada manusia yang berada di tengah lalu disembah. Tidak ada raja yang dipuja, dan tidak ada kuburan yang diagungkan. Semua bergerak mengelilingi rumah ibadah yang Allah tetapkan sebagai kiblat. Itu menunjukkan bahwa hidup seorang muslim harus berpusat kepada Allah, bukan kepada hawa nafsu, jabatan, kekayaan, atau manusia lain. Di depan Ka'bah, semua manusia juga tampak sama. Pejabat dan rakyat biasa memakai pakaian ihram yang hampir serupa. Tidak terlihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin.
Semua berjalan di tempat yang sama, semua membaca talbiyah yang sama, dan semua berharap ampunan dari Allah yang sama. Itulah salah satu hikmah besar haji dan tawaf, yaitu menghancurkan kesombongan manusia. Selain itu, tawaf juga menunjukkan persatuan umat Islam. Kaum muslimin datang dari berbagai bangsa dan bahasa. Ada yang datang dari Indonesia, ada yang datang dari Afrika, ada yang datang dari Eropa, ada yang baru masuk Islam, dan ada yang sudah tua renta. Tetapi ketika tawaf, semuanya mengikuti arah yang sama. Tidak ada arah tawaf versi negara tertentu, dan tidak ada Ka'bah cabang. Satu umat, satu kiblat, dan satu Tuhan. Dan yang menarik, pola berputar ini juga tampak pada banyak ciptaan Allah. Planet bergerak pada orbitnya, bulan mengelilingi bumi, benda-benda langit bergerak dalam keteraturan yang Allah tetapkan. Namun para ulama mengingatkan bahwa kaum muslimin tidak bertawaf karena meniru benda langit atau teori tertentu. Tawaf dilakukan semata-mata karena perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan dengan cara lain, maka kaum muslimin akan melakukannya. Karena inti ibadah adalah ittiba, yaitu mengikuti wahyu. Itulah sebabnya tawaf tidak boleh dilakukan di sembarangan tempat. Kaum muslimin tidak boleh tawaf mengelilingi kuburan, gunung, pohon, atau bangunan lain. Tawaf adalah ibadah khusus yang hanya disyariatkan di Ka'bah. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa mengadakan tawaf di selain Ka'bah sebagai bentuk ibadah termasuk perbuatan yang menyelisihi syariat, karena Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Dan sampai hari ini, Ka'bah tetap menjadi pusat perhatian kaum muslimin. Ribuan tahun berlalu, kerajaan runtuh, perang terjadi, perbatasan berubah, namun manusia tetap datang ke tempat yang sama. Mereka memakai ihram, mereka bertalbiyah, lalu mengelilingi Ka'bah sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin sejak zaman Nabi Ibrahim dan disempurnakan syariatnya oleh Rasulullah SAW. Dan selama adzan masih berkumandang di bumi, tawaf di sekitar Ka'bah akan terus berlangsung. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.